Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini siang yang berbahagia, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat berwajah bertatap muka, sehingga kita pada siang hari ini menghadiri kebiasaan rutinitas pada minggu siang ba'da salat zuhur, ta'lim bersama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho akan kita semua. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru di hadapan kita, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Safrijal MA, serta doa bersama, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya. Juga kita semua yang hadir
Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersama orang-orang yang jujur. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menyempurnakan akhlak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwasanya beliau diutus yang kedua, innama bu'istu liutammima ilman. Kata Rasulullah, Allah telah mengutus saya sebagai penyempurna ilmu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang aspek orang yang beriman itu hendaklah ia berkata jujur. Jujur di sini adalah fondasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kejujuran, merupakan keimanan seorang yang beriman, diantaranya bersikap jujur, baik itu berhubungan dengan masyarakat, keluarga, tetangga, bahkan sampai bernegara. Orang yang jujur ini, yang dimaksud adalah setiap perkataannya itu mengandung kebenaran. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birri yahdi ilal jannah wal kaziba fa inna kaziba yahdi ila sayyi'a fa inna sayyi'a yahdi ilan nar fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Yang artinya bahwasanya Rasulullah menjelaskan, hendaklah kamu takut dan berkata jujurlah, karena sesungguhnya jujur itu mendatangkan kebaikan, dan orang yang mendatangkan kebaikan itu akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal kaziba, dan hendaknya kamu menjauhi perkataan dusta. Sesungguhnya perkataan dusta itu ialah suatu kejelekan, dan suatu kejelekan itu mendatangkan suatu memperoleh neraka. Ayatul munafiqina salasun, iza haddasa kazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana.
Ciri-ciri orang munafik itu ciri-cirinya ada 3, yaitu apabila ia berkata ia dusta, dan apabila ia diberi amanah ia khianat, dan apabila dia berjanji ia mengingkarinya. Al-amanu tajribul rizqa wal khiyanatu tajribul faqra. Orang yang diberikan amanah, ketika diberikan amanah seorang tersebut, apabila ia bisa menjalankan amanah yang dipercaya, maka sesungguhnya dia mendatangkan rizki. Sebaliknya orang yang khianat, yang menyepelekan amanah, ketika diberikan suatu kepercayaan dia khianat, maka khianat itu kata Rasulullah SAW mendatangkan kefakiran. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan bahwa ada kiranya bohong itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, dan ada kiranya kejujuran itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan dalam suatu hadisnya, kullu ummatin mu'afan illa mujrimin. Setiap umat Rasulullah SAW itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang jujur dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, yang dimaksud sifat ini adalah sifat yang menutupi keburukan hambanya, menutupi aib seorang hambanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja membiarkan seorang hamba itu masuk ke dalam dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang tersebut sampai aibnya sendiri Allah rahasiakan dan tidak diketahui oleh orang lain. Yang tadi saya sebutkan bahwa kejujuran terkadang itu bisa menjerumuskan orang atau pelakunya. Sebagai contoh, pada saat di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang. Yang pertama seorang laki-laki pezina di zaman Rasulullah SAW. 2 orang, yang satu laki-laki pezina, satu lagi seorang perempuan pezina. Yang pertama adalah seorang laki-laki di zaman Rasulullah, adalah seorang anak muda yang bernama Mu'is bin Malik. Tatkala dia berkata benar dan jujur, akhirnya jatuhlah hukuman untuknya. Pada saat itu Mu'is bin Malik mengadukan perihalnya, ya Rasulullah, sucikan saya karena saya telah berzina. Akhirnya Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Pertama Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'is, wahai Mu'is, apakah engkau sadar yang engkau lakukan itu? Apakah engkau sengaja atau tidak? Akhirnya Mu'is berkata, ya Rasulullah, yang saya lakukan itu dalam keadaan sadar dan sengaja. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh Mu'is untuk pulang. Pulanglah Mu'is, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengampunkan dosa. Tidak cukup sampai di situ ya Rasulullah, saya ini ingin disucikan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Muiz datang untuk yang kedua kalinya sampai dengan keempat kalinya. Ya Rasulullah, saya telah melakukan perzinahan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Muiz untuk pulang karena persaksian di situ tidak ada. Dosa yang dilakukan oleh Muiz tidak diketahui oleh saksi, tidak diketahui oleh orang. Kemudian yang perkara ketiga, Muiz datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, walaupun orang tidak menyaksikan, saya sendiri yang melakukan, saya ingin disucikan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan orang-orang banyak. Kemudian bertanya kembali, hai para saksi, apakah Muiz itu mempunyai akal sehat atau tidak? Kemudian saksi-saksi ini menyatakan bahwa Muiz adalah orang yang berakal. Akhirnya Muiz tragis, dia menjalani hukuman, dihukum rajam, ditipuki oleh batu hingga tewas. Kisah yang kedua adalah seorang perempuan. Tatkala dia seorang perempuan ini sampai dia melahirkan yang bernama Buraidah. Wahai Rasulullah, saya melakukan perzinahan. Akhirnya Rasulullah memalingkan wajahnya, pulanglah engkau Buraidah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosaku. Akhirnya Buraidah tidak cukup sampai di situ, sampai 4 kali meminta untuk disucikan agar kiranya dia dapat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bahwa ada 3 la yukallimuhumullah wa yuzakkihim wa yanzuru ilaihim walahum azabun azim. Ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan. 3 perkara ini Allah di hari kiamat tidak akan bercakap-cakap. Allah memalingkan wajahnya kepada orang yang melakukan 3 dosa ini, dan Allah tidak ingin melihat, dan Allah juga akan menghukum dengan azab yang besar. Walahum azabun azim. Yang pertama, seorang sayyi'uz zani, pelaku zina yang melakukan perzinahan secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosanya, dan sehingga Allah memalingkan wajahnya sampai Allah tidak melihat seorang hamba tersebut di hari kiamat. Allah tidak mensucikan orang tersebut karena melakukan dosa syahid zani, yaitu pelaku dosa zina. Kemudian malikul kazib, orang yang mempunyai kekuasaan, dia berdusta kepada rakyat, dan kazzaba wa tawalla, dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, a'ilul kabair, yaitu seorang yang dikatakan dia tidak punya harta, namun dia sombong akan dirinya. Dia membanggakan dirinya seolah-olah dia memiliki harta. Orang kaya saja tidak boleh sombong, tapi nanti di hari kiamat itu ada orang yang susah menderita tapi dia sombong. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya pada hari kiamat dan tidak akan mengajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Buraidah ini berkeinginan untuk disucikan dirinya sampai dia melakukan perzinahan. Ketika itu Rasulullah menyuruh pulang, wahai Buraidah, pulanglah sampai anakmu lahir. Akhirnya ketika anak itu lahir, ya Rasulullah, saya ingin disucikan karena anak ini sudah lahir. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, susuilah anak tersebut. Kemudian disusuilah selama 2 tahun. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah SAW dengan maksud agar dirajam. Akhirnya seketika itu Rasulullah SAW merajamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yaitu aib dirinya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang berbangga-bangga akan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum keras kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang pertama bahwa kejujuran terkadang merugikan untuk dirinya, yaitu jujur dalam berbuat kemaksiatan. Sudah jujur kemudian berbangga akan dosa, maka hal demikian tersebut merugikan dirinya. Ada kiranya kebohongan yang diperbolehkan, di mana sabda Rasulullah SAW, la yuhillu kazib illa fi salasati. Tidak boleh orang berkata bohong kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah yakzibu fi harbi. Bohong dalam peperangan itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Bohong yang dimaksud adalah strategi perang. Ketika orang sedang berperang, maka tekniknya adalah kita untuk menghindar, yaitu dengan cara mengumpat. Dan mengumpat tersebut adalah strategi yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW, berbohong dalam kondisi peperangan. Yang kedua, yakzibu li'amro'ati liurbiha. Orang yang berbohong kepada pasangannya. Yang dimaksud pasangan di sini, seorang laki-laki berbohong kepada istrinya, atau seorang istri yang berbohong kepada suaminya dalam rangka liurbiha, yaitu menyenangkan pasangan kita. Sebagai contoh, ibu memiliki uang yang uang itu dibelanjakan untuk keperluan suami. Akhirnya ibu saking sayang sama suami dibelikan baju untuk suami. Tatkala baju itu tidak sesuai ukuran badan suami kita menutupi, atau dengan kata lain dia berbohong. Dan berbohong dimaksud itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka menyenangkan pasangan kita. Tatkala ibu berkata, wahai ayah, wahai suamiku, baju yang ibu beli apakah pas atau ukurannya kelebihan atau kekurangan? Akhirnya dalam rangka menyenangkan istri kita, kita boleh berbohong. Wahai ibu, yang ibu belikan untuk ayah, baju yang saya kenakan itu ukurannya pas, tidak kelebihan atau tidak kelonggaran. Padahal bapak itu menggunakan baju yang dibelikan oleh ibu, keadaan bajunya sempit atau kelonggaran. Tapi untuk menyenangkan istri kita, kita boleh berbohong. Kemudian ibu sedang memasak,
untuk seorang suami, walaupun masakan istri kita tidak enak Pak, harus kita telan, harus kita habisin. Saya punya orang tua, ketika itu umi saya memasakkan sayur, kemudian sayur itu ditambahi oleh ayah saya, ditambahin sama air teh. Kemudian istri saya bilang, ayah kenapa? Itu sayur kok ditambahin air teh pahit. Akhirnya ketika ditanya, ayah, nih orang tua saya nih ibu, ya emang masakannya nggak enak? Ayah saya bilang, enak, cobain aja. Akhirnya dicobain sama umi saya, bahwasanya masakannya itu kelebihan garam atau tidak enak. Tapi ayah saya bilang masakannya enak. Walaupun bapak dimasaki oleh istrinya tidak enak, jangan sampai tidak dimakan. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu bainan nas liyusliha. Seorang yang berkelahi boleh kita berbohong dalam rangka perkelahian itu kita relaikan atau kita pisahkan. Orang yang sedang bertengkar boleh kita berbohong kepadanya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.